Oke, kembali lagi bersama Kak Wisnu di Homeschooling Taman Sekar Bandung pada acara podcast kecil-kecilan. Oke. Nah, sekarang udah bersama dengan Kak Witri ya, salah Ya, satu tutor juga di Homeschooling Taman Sekar Bandung yang pengalaman mengajarnya sudah pasti banyak gitu dan pasti juga sudah bertemu dengan berbagai macam karakteristik siswa. Nah, kita langsung tanya aja ke Kak Witri. Kak Witri udah berapa lama ngajar di Homeschooling Taman Sekar Bandung? eh, perkenalkan dulu ya, nama saya Kak Witri. Kak, saya udah ngajar di Homeschooling Taman Sekar Bandung dari awal berdiri Homeschooling Taman Sekar Bandung. Awalnya sih nggak ngajar ya, saya bikin modul pada tahun 2008 akhir Desember. Dihubungin tuh mau bikin modul nggak? Ininya cuma Jumat Sabtu Minggu, kalau nggak Kamis Jumat Sabtu Minggu akhir pekan aja. Oh boleh boleh. Dari situ eh, bulan Mei 2009 ini kosong nih, ada yang kosong nih di sini nih. Apa sih, ngajar bahasa Indonesia, boleh deh kalau gitu dicoba di sini. Akhirnya dari tahun 2009 sampai sekarang masih ngajar di Wah, sini. luar biasa ya, termasuk yang paling senior ya di Homeschooling Taman Sekar Bandung yang dulu masih bernama Homeschooling Kak Seto ya Ya, gitu. Dan Kak Witri selain di Taman Sekar Bandung waktu itu kegiatan pernah di mana aja? ngajar waktu itu selain di sini di MTS, terus di di bimbel-bimbel sama Biasalah ya privat. gitu ya, Ya kayak biasa biasa kita ya, lulusan kayak guru. kayak yang waktu awal mahasiswa lulus guru pasti di bimbel. Nah, ketika ketemu dengan homeschooling nih kan, Ya. jenis pendidikan yang baru kan pada saat itu mungkin kita sebagai lulusan sarjana pendidikan nggak kebayang ya ada jenis Ya. pendidikan homeschooling seperti ini. Dan Ya. waktu itu 2008 termasuk pelopor ya homeschooling Ya. Kaseto itu membentuk lembaga pendidikan homeschooling. Nah, waktu itu merasakan apa perbedaan antara sekolah mungkin formal ya, Ya, ya. yang pernah kita tahu ya kalau Ya. pendidikan itu kan formal, Ya. ternyata ada yang lain juga. Dan dengan homeschooling gitu. Ya kalau di homeschooling itu melihat karakteristik anak, tidak melihat karakteristik kurikulum nasional gitu. Jadi kalau anaknya mampunya dari A misalnya A sampai Z yang harus dikasihkan dari kurikulum nasional, kalau di homeschooling kalau misalnya anaknya mampu A sampai Z tapi di tengah-tengahnya dia sudah mampu, ya udah kita langsung loncatin aja gitu. Iya. Tidak harus dari berurut gitu, tidak seperti Jadi menyesuaikan dengan Menyesuaikan potensi dengan ya, potensi minat, anak, bakat ya, dan seperti karakteristik dari anak-anak Anak-anak tersebut ya, tersebut. yang Ya, mungkin kalau di betul, sekolah betul. formal itu lebih disamaratakan Iya, ya. iya, Nah, gitu. kira-kira ada yang berkesan nggak selama ini? Mungkin udah 14 tahun berarti ya Iya, kurang lebih iya, ngajar iya. di homeschooling ya. Iya, iya. Karakteristik anak gitu yang pernah Kak Witri waktu itu didik atau ajarkan waktu itu. Ada anak, kalau ada yang DL ya, DL tutor ke rumah, dia itu kalau datang ke sana itu dia belum mandi dong. Gimana dong yang belum mandi? Belum mandinya ya kalau misalnya sehari 2 hari. Ini udah sampai 2 minggu dia nggak mandi. Saya harus ngajar ke sana dengan aroma yang aduh luar biasa. Harus ngajar tahan terhadap wangi-wangi yang belum mandi itu. Akhirnya ya sudah, tahan saja. Tapi pada akhirnya anak itu mau Keluar ya. keluar dari zona nyamannya dia. Akhirnya dia mau ke homeschooling, dan pada akhirnya pada kelas 12 dia itu malah setiap hari kesini kan, Ya. meskipun nggak ada jadwal dia tetap kesini gitu. Iya, iya, Ya itu iya. sih satu Perubahan ya perubahan yang sangat signifikan dari anak itu. dulunya mungkin kalau di Jepang hikikomori ya Iya, gitu, yang iya, suka berdiam diri di Iya. kamar gitu, tapi Iya. tetap ibunya concern ke pendidikan, yang dimana sekolah formal nggak bisa, kita mampu mengakomodasi dan dengan proses ya, walaupun sedikit agak terlambat ya mungkin ya, Iya. tapi nggak ada istilah terlambat ya di Iya, kelas Kak, 12 dia udah bisa bersosialisasi lagi gitu kan Iya. dengan teman-teman sebayanya ya. Ada lagi kira-kira yang berkesan lagi? berkesan lagi ada ketika ada satu siswa awal ngajar itu saya di kalau bahasa Sundanya di tonggongan gitu. Ya, ya, ya. Di Dipunggungin belakangin, ya, jadi ya. belakangin. Saya ngajar itu sama ibunya, jadi di kelas itu ada ibunya, ada dia gitu. Saya ngajar sama ibunya. Kenapa itu Kak? Kenapa itu anak itu memunggungi tutornya yang mau ngajar gitu ya? Awal adaptasinya kurang dia. Ya. Jadi awal adaptasi Introvert pertama mungkin ya, gitu. Jadi adaptasi pertama itu karena saya baru ngajar dia, baru bertemu sama dia, akhirnya dia merasa malu, merasa takut. Tapi setelah saya ngajar dan saya menjelaskan,
saya kasih tugas, di bawahnya saya kasih tugas, ini ya tugasnya. Pertemuan berikutnya alhamdulillah dia mau sendiri, dan pada akhir-akhirnya sekarang itu dia belajarnya ya tanpa harus diantar sama ibunya, tanpa harus ditunggu sama ibunya, itu udah nggak ada lagi. Dan alhamdulillah sekarang dia masuk ke jadi mahasiswa Kedokteran ya. kedokteran, Siap. kedokteran Wah, luar biasa ya. Ya, itu kan berarti karakter di homeschooling itu sangat beragam ya gitu, dan termasuk di sekolah formal juga sebenarnya karakter warga belajarnya atau siswanya juga beragam ya, cuma kan disamaratakan karena kan mungkin sekelasnya banyak. Kalau kita kan pendekatannya lebih individual, dan pastinya juga banyak siswa-siswa lain juga yang karakternya juga unik-unik ya gitu, yang kalau diceritakan banyak, mungkin kalau bisa diceritakan bisa ratusan ya gitu. Apalagi dari tahun 2009 kan sampai sekarang, wah banyak sekali deh. Nah, kalau Kawitri sendiri kan berarti dari awal berdiri sampai sekarang di homeschooling ya gitu ibaratnya, udah hampir 14-15 tahun. Apa yang bikin betah di Taman Sekar Bandung? Seperti yang kita tahu kan sekarang homeschooling udah banyak mungkin ya di Bandung, dan kita pun sebagai sarjana pendidikan biasanya lebih tertarik untuk PNS gitu ya, atau ngajar di negeri gitu ya, dan lain-lain, tapi tetap bertahan di homeschooling. Iya, karena kalau di homeschooling itu kita tidak banyak dituntut untuk yang penting mengajar dengan sepenuh hati ke anak-anak gitu. Jadi tidak ada banyak tuntutan harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, nggak usah gitu. Kayak misalnya RPP sih memang ada misalnya, tapi tidak harus sesuai gitu. Yang penting anak mampu mengerjakan, anak bisa sesuai dengan karakter anak, tidak usah banyak neko-neko seperti di sekolah formal lainnya gitu sih. Jadi saya bertahan di sini ya, sayanya nyaman, siswanya nyaman, buat apa saya? Dan kita pun sesuai dengan kata hati kita ya, ketika ngajar itu memang tidak merasa terpaksa, dan kita pun membangun kedekatan dengan anak-anak ya gitu. Nah, itu ya sedikit pengalaman yang bisa Kawitri bagikan tentang homeschooling ya gitu. Jadi kalau misalkan bagi Anda semua gitu yang masih sekolah, orang tua yang punya anak-anak yang ingin lebih mengembangkan potensi anaknya, karakternya, minat dan bakatnya, keterampilannya juga mau diasah, punya banyak waktu luang, ya silahkan untuk tidak ragu lagi untuk memilih homeschooling. Dan pastinya homeschooling Taman Sekar Bandung adalah yang paling pelopor, paling pertama gitu ya di Bandung, dan tidak usah diragukan lagi dengan akreditasi A, ya udah tidak ada alasan lagi ya untuk tidak memilih homeschooling. Iya, nggak ada alasan lagi untuk tidak memilih di homeschooling ini. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan podcast kita kali ini. Silakan bergabung dengan podcast kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.